Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian selawat dan salam kita sanjungkan kehebatan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 4 Pesangan, Ibu Rusyidah SPD MPD. Kemudian yang saya hormati seluruh ibu-ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah membantu proses guru penggerak kami. Baiklah, acara akan kita mulai dengan pembukaan oleh moderator saya sendiri. Kemudian Quran dengan membaca Ummul Quran di dalam hati bersama-sama. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada peserta harap berdiri semua. Indonesia kebangsaan
Menguatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kemudian pembukaan oleh Kepala Sekolah UPDD SMP Negeri 4 Pasangan, Ibu Rusidah SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh Ibu Nina Ayuni dan Bu Nurul Fajri selaku CGP Angkatan 11. Ya, Bu Nurul Fitri. Selanjutnya selawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di acara diseminasi ini. Kemudian ini adalah tempat yang sangat sederhana. Biarpun yang sangat sederhana ini tempatnya, kita nanti banyak ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita, yaitu calon guru penggerak di UPTD SMP Negeri 4 Pasangan, yaitu Bu Nina dan Bu Nurul. Bapak Ibu yang sudah berhadir, pada saat ini sebenarnya kata-kata budaya positif ya.
budaya positif itu mungkin ini baru kita dengar, atau kalau kemarin ada kita pakai target di PMM itu juga ada budaya positifnya. Itu yang sangat ditekankan. Istilahnya itu adalah karakter. Siswa itu, baik siswa, baik guru, itu karakter yang harus dikedepankan. Salah satunya itu istilahnya itu adalah budaya positif. Yang mana karakternya yang pertama sekali itu bisa dikatakan masalah cara berbicara. Siapapun yang kita jumpai, apalagi kita orang Islam, itu tata cara berbicara itu sudah ada. Selanjutnya kita selaku umat Islam juga siapapun yang jumpa, kita kebiasaan itu selalu menyapa dan bersalaman dan menanyakan kabarnya dan lain-lain sebagainya. Kalau yang di lingkungan sekolah itu bisa saja ada sampah, ambil. Apapun yang kita dapat kita ambil, itu namanya sampah, yang merupakan sampah akan kita buang di tempat sampah. Bukan kita ambil habis itu kita jatuhkan lagi. Tapi kita di lingkungan UPTD SMP Negeri 4 Pasangan itu sudah ada tempat sampah. Hampir di semua sudut ada. Di depan kelas sudah ada, di depan kantor ada. Jadi itu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu semuanya adalah budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan di dalam kelas. Kalau untuk sebelum kita masuk ke dalam proses belajar mengajar, selalu ada proses membaca doa. Itu doa biasanya dipimpin oleh ketua kelas atau salah satu siswa. Nah, kebiasaan kita juga untuk kebiasaan itu adalah mengangkat tangan. Itu juga sudah pernah kita lakukan. Mungkin hanya kita belum membaca teorinya siapa mengenai budaya positif tersebut. Mungkin Bapak Ibu nanti akan narasumber akan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Mungkin ini saja untuk pembukaan pertama atau kata-kata dari saya sendiri selaku kepala sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi aksi nyata modul 14 yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Nina Ayuni, dan Ibu Nurul Fitri. Pada kesempatan pertama akan saya ambil bahwa saya yang pertama kali mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sudah rela berkenan mengorbankan waktunya untuk berhadir membantu kami dalam proses guru penggerak, di mana kami melaksanakan aksi nyata modul 14. Baiklah ibu-ibu, untuk memasuki yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, kita akan membuat kesepakatan forum diseminasi dulu. Baiklah, yang pertama saya sudah buat menghargai pendapat siapapun. Bagaimana, setuju ibu-ibu? Kita saling menghargai apapun pendapat. Kan kita bisa berpendapat berbeda. Bagaimana budaya positif menurut pandangan ibu ini, bagaimana menurut teman yang lain. Walaupun intinya sama, cuma penjabarannya yang berbeda. Kemudian menjadi pendengar yang baik dan aktif. Saya ingin ibu-ibu mendengarkan dengan seksama apa yang saya sampaikan sehingga bisa ibu pahami. Kemudian aktif, memberikan umpan balik kepada saya sebagai masukan juga dalam segala kekurangan saya
nantinya. Yang ketiga, izin di saat keluar kelas, di saat proses diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ini. Baiklah ibu-ibu, yang pertama saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu, apakah itu budaya positif menurut yang sudah ibu pahami, ibu pernah ibu dengarkan, yang sudah ibu jabarkan? Ibu Naila, silakan Bu Naila. Iya, terima kasih. Budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita itu sangat baik, karena dengan budaya positif ini kita bisa melatih atau memotivasi anak-anak untuk belajar menghargai, saling santun, hormat menghormati. Kemudian mereka itu bisa saling memupuk rasa cinta kasih sayang terhadap sesama kawannya, dan juga rasa saling peduli terhadap lingkungannya. Sekian. Betul sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Noviasari, di mana penerapan di UPDD SMP Negeri 4 Pesangan budaya positifnya tentang kasih sayang, pembiasaan baik, doa sebelum belajar, seperti yang sudah dikemukakan oleh Kepala UPDD SMP Negeri 4 Pesangan tadi, Ibu Rusidah, mengatakan salam senyum di setiap pagi. Baiklah, yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Yang maksudnya di sini merupakan pembiasaan yang kita lakukan dari nilai-nilai kebajikan menjadi sebuah karakter yang baik bagi diri kita sendiri dan anak didik kita. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Berarti di sini mandiri dan bertanggung jawab, apapun yang kesalahan yang dia lakukan, dia mampu mandiri mencari solusi atas kesalahannya, kemudian mampu bertanggung jawab memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Baiklah, dalam modul 1.4 konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu sudah pernahkah mendengar tentang perubahan paradigma pembelajaran? Ayo Bu Fitria, tentang perubahan di dalam berarti kurikulum 2013 dengan penerapan kurikulum Merdeka. Kita sudah melakukan perubahan pembelajaran. Baik, untuk perubahan pembelajaran seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebelumnya kita menggunakan kurikulum 2013, kemudian diganti dengan kurikulum Merdeka, di mana di kurikulum Merdeka ini kita sangat dituntut untuk mengajar dengan student center, di mana siswa yang menjadi pusat perhatian kita saat mengajar. Jadi yang bekerja itu bukan guru, tapi siswa. Guru di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi di kurikulum Merdeka juga kita dituntut untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan belajar siswa, karena kita ketahui bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi kita di sini dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap anak itu. Terima kasih Bu atas pendapatnya, luar biasa juga, bahwa pembelajaran perubahan paradigma itu kita sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi
apresiasi di mana pembelajaran tersebut melihat tentang kebutuhan murid, minat murid, habis itu kemampuan dari setiap murid kita. Setiap pembelajaran itu berpusat pada murid. Kita hanya sebagai fasilitator, sebagai penuntun dalam memotivasi murid kita. Berarti pembelajaran yang kita rancang juga berbeda antara kelas yang satu dengan kelas lain. Tentunya kemampuan anak-anak didik kita memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda, grade yang berbeda. Kemudian minat dan bakatnya. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Yang dimaksudkan dengan disiplin positif adalah pembiasaan hal baik yang dilakukan, yang kita terapkan dalam sehari-hari, sehingga pembiasaan yang dilakukan itu menjadi suatu karakter ke arah yang lebih baik. Baik dari kita gurunya, kita menjadi model bagi anak-anak kita. Kita melakukan pembiasaan yang baik dari dalam diri kita sendiri, kemudian mencontohkan kepada anak didik kita baik dalam tutur kata, perilaku dan tindakan. Kemudian kita mendorong dan memotivasi anak didik kita untuk melakukan perilaku yang baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan juga terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu Agustina nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi kan? Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima ada bergotong royong, dan yang terakhir ada kreatif. Baiklah, terima kasih kepada Bu Agustina. Dalam bentuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita menanamkan nilai-nilai bahwa apa yang kita lakukan merupakan amal ibadah, kemudian hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga anak-anak kita menjadi dari dalam sendiri menyadari bahwa hal yang dilakukan itu salah, akan menjadi dosa. Jadi anak-anak ada pegangannya. Kemudian dalam hal kebinekaan global, menerima setiap perbedaan di antara satu dengan yang lain, maka melahirkan rasa menghargai seperti Ibu Nopi tadi katakan. Saling menyayangi, saling menghargai dengan sesama. Selanjutnya bergotong royong, bukan hanya bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, tetapi dalam gotong royong timbulnya kerjasama, baik dalam kerja kelompok maupun dalam hal-hal lain. Selanjutnya bernalar kritis, dengan adanya tantangan dan menimbulkan nalar-nalar yang kritis dari anak didik kita. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dalam kebutuhan dasar manusia, orang kadang-kadang melakukan sesuatu karena kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, pakaian, tempat tinggal dan keamanan. Contohnya seorang anak merebut makanan anak yang lain, berarti kebutuhan dia tentang makanan. Bisa saja dalam hal dia merebut makanan bukan karena kebutuhan makanan, dia tercukupi dengan makanan. Kemungkinan karena kekurangan kasih sayang, dia mencari perhatian dari temannya. Berarti mungkin kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang selanjutnya penguasaan, dia ingin membuktikan bahwa dirinya
menunjukkan kekuasaan Dia. Yang selanjutnya kebebasan, di mana kebutuhan kita ingin bebas, tidak dikekang gitu kan. Yang selanjutnya kesenangan, bahwa kita kebutuhan kita manusia, bahwa kita ingin tertawa, kita ingin bermain, kita ingin humor gitu, ingin menyalurkan hobi-hobi kita. Kemudian dalam kebutuhan dasar manusia yang sering kita terapkan sebagai pendidik adalah hukuman dan konsekuensi. Benarkah ibu-ibu? Yang sering kita terapkan selama ini di sekolah dengan anak-anak. Apabila anak-anak kita melakukan kesalahan, kita sering menerapkan berupa hukuman. Adakah yang pernah mau bersedia menceritakan pengalamannya, baik memberikan hukuman atau menerima hukuman dari seorang guru? Kepada ibu bisa mengutarakannya. Baik, izin menyampaikan pengalaman saya. Jadi kalau jadi guru mungkin saya belum terlalu berpengalaman, jadi tidak punya pengalaman di posisi memberikan hukuman. Tapi ketika sebagai siswa saya pernah menerima hukuman. Jadi pernah menerima hukuman karena tidak membuat PR. Waktu itu ditambahkan lagi soal tambahan. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas berbagi pengalamannya tentang diberikan hukuman atas belum siapnya mengerjakan PR, malah ditambah lagi soalnya. Seharusnya hukuman itu tidak langsung diberikan, bisa terjadi konsekuensi seorang anak didik membenci kita, kemudian hubungan antara kita dan anak didik akan tidak harmonis. Selanjutnya kita dalam seorang guru yang profesional harus bisa menerapkan restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang terjadinya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terdapat 5. Yang pertama sebagai penghukum. Bagaimana ibu-ibu? Bisa ibu kasih pendapat kita sebagai penghukum mungkin? Ya, misalnya ketika datang sekolah ada siswa yang terlambat, ya. Kemudian kita menanyakan kenapa kamu terlambat. Nah, itu nanti kemudian siswanya menjawab karena saya tadi misalnya sebenarnya saya ke Facebook. Nah, itu contoh. Selanjutnya maksudnya sebagai penghukum. Oh ya, sebagai penghukum, jadi nanti kita bilang sama dia, jangan lagi kamu pergi terlambat, usahakan bangun cepat, kemudian cepat datang ke sekolah. Berarti yang ibu jelaskan tadi tidak sampai ke penghukum. Kalau penghukum, silakan bersihkan lapangan ini. Berarti kan langsung menghukum. Silakan bersihkan kamar mandi. Kan sering dulu-dulunya. Termasuk kita kalau terlambat ke sekolah dulu, jangan masuk kelas dulu, kutip sampah. Berarti itulah yang sering dilakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Bagaimana pembuat merasa bersalah? Di mana kita sering mengatakan, kenapa kamu mengulanginya nak? Ibu kecewa dengan kamu. Kemudian teman berarti ayo nak. Ada mengatakan kata ayo, berarti kita mengajak gitu kan? Ayo coba perbaiki kesalahanmu. Kemudian sebagai pemantau, contohnya dengan kamu sudah terlambat 15 menit, kamu sudah berapa kali terlambat. Berarti kita memantau tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Yang selanjutnya manajemen
dalam manajer itu pertama kita menanyakan kenapa ini bisa terjadi, kenapa kesalahan ini dilakukan, apa latar belakangnya. Kemudian bagaimana solusi yang dapat diberikan oleh anak yang melakukan kesalahan. Kemudian kita meyakinkan si anak ini, yakinkah kamu bisa melakukan perubahan terhadap kesalahan yang telah kamu lakukan, terhadap solusi yang telah kamu tawarkan kepada ibu. Gitu ya. Berarti sebagai manajer kita pertama menstabilkan identitas dia dulu, kemudian memfasilitasi keyakinan dia. Selanjutnya kita meminta solusi dari dia, bukan dari kita. Kemudian meyakinkan dia untuk melakukan solusi yang telah dia tawarkan. Contoh dalam penerapan posisi kontrol guru menghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu yang memang sejak dahulu itu yang sering diterapkan kan? Kita pun mungkin ada, kita bukan berdiri, mungkin ke depan menulis di depan. Itu mungkin yang ada juga saya lakukan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan kamu. Senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kemudian sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Kemudian pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan di sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Iya, jadi posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah itu? Rasa bersalah. Menghukum. Ya, betul sekali yang dijawab oleh Ibu Fitriani bahwa tadi sebagai penghukum. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya, sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum, ya betul sekali. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, betul. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Benar sekali, luar biasa. Guru SMP Negeri 4 Pesangan udah memahami tentang posisi kontrol kita guru. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Itu posisi apa? Pemantau, luar biasa. Kemudian mengenai keyakinan kelas, coba Ibu utarakan mengenai keyakinan kelas Ibu apa? Bu Naila bisa? Coba Bu Naila. Ya, mengenai keyakinan kelas, kita antara guru dengan murid biasanya membuat kesepakatan dulu. Yang pertama sekali yaitu untuk rajin belajar setiap hari, datang tepat waktu ke sekolah, kemudian menjaga dan saling menghargai satu sama lain, tidak membuli, kemudian saling menjaga kedisiplinan dan menjaga kesopanan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Itu saja. Ya, luar biasa Bu Naila sampaikan, itu isi-isi keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan antara murid dengan guru, yaitu antara murid kita dengan kita, menyepakati untuk lingkungan kelas kita yang damai, ya kan, yang aman untuk bisa melakukan proses pembelajaran, menyepakati peraturan-peraturan yang itulah yang menjaga keamanan kelas kita, kedamaian kelas kita, sehingga sama-sama kita
kita sepakati antara kita dan anak didik kita. Kemudian kita laksanakan bersama. Selanjutnya segitiga restitusi, di mana yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua fasilitasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berarti berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Berarti di saat kita melihat anak didik kita melakukan suatu kesalahan, kita memanggilnya, kemudian yang pertama kali kita pasti, tahukah kamu kenapa ibu memanggilmu? Kemudian kita langsung tambahkan dengan kata-kata, kita semua pernah melakukan kesalahan, jadi meredakan baik emosi dia, emosi kita gitu kan. Kita pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Apa menurut kamu yang kamu lakukan itu baik, apa benar, salah, apa betul? Itu menstabilkan identitas. Kemudian fasilitasi tindakan yang salah. Pasti kita tanya gini, kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Misalnya kayak tadi, ada yang membuang sampah sembarangan, pasti dia punya alasan. Kenapa sih alasan dia buang sampah seenaknya, sembarang gitu kan? Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan, apakah keyakinan kelas kita di saat dia melakukan pelanggaran? Kan dalam kita buat keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, mengulang kembali, mengingatkan dia kembali tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, berarti nilai-nilai dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk kita laksanakan. Kemudian kita menanyakan solusi kepada dia, bagaimanakah solusi untuk mengatasi kesalahan yang sudah dilakukannya, apakah perubahan yang mau dia buat dalam tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Ini ada satu contoh video penerapan segitiga restitusi yang saya dilakukan di sekolah UPDD SMP Negeri 4 Pesangan. Di saat kita melihat anak kita melakukan kesalahan, kita mengajak dia untuk duduk sebentar. Kemudian kita menanyakan bahwa kita meyakinkan dia bahwa semua orang pernah berbuat salah, termasuk kita guru juga ada berbuat salah. Berarti memfasilitasi tindakan yang salah. Kenapa dia melakukan kesalahan kayak gitu? Padahal keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bahwa membuang sampah pada tempatnya. Setelah dia mengungkapkan kan apa alasan dia, karena tempat sampah yang jauh, dia males untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian meyakinkan keyakinan kelas itu bahwa nilai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dia langgar.
kesalahan yang menjadi kebiasaan yang nggak bagus. Nah, sekarang sudah bisa kembali ke adakah yang pernah melakukan segitiga restitusi yang sudah pelaksanaannya di sekolah PDD Negeri 4 Pesangan? Ibu-ibu ada yang sudah menerapkan? Sudah. Coba Bu Naila kasih contohnya. Misalkan saya sering menjumpai siswa setelah jam istirahat membuang sampah sembarangan. Jadi saya sering menegur dan kemudian menyapa dan lalu membina, mengatakan, kenapa kamu membuang sampah sembarangan sedangkan tong sampah sudah tersedia di setiap kelas. Dengan alasan mungkin agak jauh, kemudian dengan sengaja, ada juga sebagian dengan sengaja, kemudian meminta maaf. Lalu saya membina mereka semua dengan mengatakan, jagalah kebersihan lingkungan kita demi kenyamanan proses belajar mengajar. Karena kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Kalau kita bersih akan tercermin bahwa kita adalah seorang yang beriman. Dengan begitu, selanjutnya alhamdulillah mereka sudah mengetahui bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan demi kenyamanan sekolah kita. Itu saja. Ya, betul sekali. Berarti sudah pernah diterapkan juga ya? Berarti di sini juga sudah pernah diterapkan walaupun sudah tahu Bu Naila itu restitusi. Sebelumnya belum. Berarti sebelumnya memang belum tahu namanya, tapi pelaksanaannya sudah. Berarti pembiasaan yang dilakukan juga Bu Naila sudah berlaku sebagai manajer. Berarti Bu Naila sudah menjadi guru yang profesional juga ya. Baiklah, dalam motivasi perilaku manusia juga kita yang pertama pasti kita melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik anak didik kita di saat itu melakukan kesalahan, dia memperbaikinya. Yang pertama memang motivasi dia memperbaikinya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Tapi bukan itu yang kita harapkan, ya kan, ibu-ibu? Yang kita harapkan anak didik kita dia memperbaiki suatu kesalahan dia untuk menghindari suatu hukuman yang akan kita berikan. Itu bisa saja dia menjadi benci sama kita, dia mendoakan kita yang nggak baik. Kemudian untung aja ibu tuh nggak datang hari ini di saat saya terlambat datang, gitu kan? Berarti dia kan semoga aja besok-besok sakit lagi. Beda kan mendoakan kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adapun anak-anak kita mau melakukan sesuatu baik di kelas maupun di lingkungan, kita suruh bersihkan atau kita minta bantuan, anak-anak mau termotivasi melakukannya karena kita kasih imbalan, baik kita kasih materi, kita kasih pujian, gitu kan? Berarti mereka mengharapkan imbalan. Itu juga kurang baik untuk pribadinya si anak. Yang kita harapkan anak itu bisa melakukan budaya positif dari dalam diri si anak tersebut. Bukan dengan iming-iming, aku mau melakukan ini untuk mendapat pujian dari Ibu Nina, untuk mendapat pujian dari Ibu Nopi, gitu kan? Berarti itu ada nilai intrinsiknya yang memotivasi mereka. Yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti yang ketiga inilah yang paling bagus. Berarti kita memang melakukan pembiasaan, kita berusaha baik diri kita sendiri maupun anak didik kita untuk menjadi orang yang memang kita inginkan sendiri. Saya harus bisa menjadi karakter yang begini, yang baik. Saya harus melakukan pembiasaan-pembiasaan memang datangnya atau timbulnya atau dorongannya dari dalam jiwa kita, dari batin kita untuk melakukannya
dari teman sejawat kita. Memang kita lakukan tulus dari dalam hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu juga anak didik kita dengan kita memotivasi, mendorong dan bersama-sama melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik sehingga anak-anak didik kita juga menjadi pribadi yang berkarakter ke arah yang positif, yang bisa menjadi dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa nilai itu memang betul, emang baik, memang arah positif. Anak itu kan benar-benar mengetahui, misalnya gini, tidak membuli kawan. Tidak membuli kawan itu berarti saling menghargai. Baik dia jelek, baik dia baik, baik dia sopan, kita saling menghargai, tidak saling menjelekkan, tidak saling membuli gitu sesama teman gitu kan. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba kan. Memang hukuman yang sering terjadi memang tidak kita rencanakan. Baik kita dari seorang guru, dari kepala sekolah, kita tidak pernah merencanakannya. Misalnya anak tiba-tiba datang terlambat. Oh, kamu datang terlambat, pasti hukuman pun tiba-tiba kita lakukan. Oh, kamu sudah terlambat, silakan ngutip sampah. Itu kan maksudnya memang tidak kita rencanakan. Habis itu konsekuensi, kamu harus menerima konsekuensinya. Jadi hukuman-hukuman itu tidak berdampak positif buat anak kita. Malahan dengan hukuman itu bisa saja membawa ke arah negatif. Dia membenci, dia tetap melakukan kesalahannya, karena dengan hukuman itu pun tidak akan membuat dia sadar atas kesalahan yang dia lakukan. Baiklah, silahkan. Ini kan sudah saya jabarkan 7 konsep inti dari budaya positif yang dilaksanakan pada modul 1-4, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang luar biasa, pasti semuanya sekarang walaupun sudah pernah melakukan, sekarang udah tahu namanya juga kan? Alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham dan insya Allah akan menerapkannya di sini. Saya ingin satu orang untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran diskriminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Siapa yang akan melakukan refleksi? Oh ya, Bu Asnima, Tendik PDD Negeri 4 Pusana. Baik, saya ingin merefleksikan budaya positif yang telah Ibu paparkan tadi. Budaya positifnya adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut. Hanya itu saja refleksi yang dapat saya sampaikan dari paparan Ibu tadi. Sekian dan terima kasih. Ada lagi yang ingin merefleksikan diskriminasi ini? Oh, Bu Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustina, guru dari UPDD SMP Negeri 4 Pesangan. Saya ingin merefleksikan budaya positif yang telah Ibu paparkan tadi.
budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di dalam budaya positif tersebut ada konsep-konsepnya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya refleksikan dari paparan Ibu tadi. Sekian, assalamualaikum. Berarti sungguh luar biasa juga refleksi dari ibu-ibu PTD Negeri 4 Pesangan, di mana memang refleksinya tentang pembiasaan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang akan mengarahkan kita kepada karakter yang positif. Yang selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi dengan perubahan paradigma, kita melakukan perencanaan pembelajaran dengan melihat kebutuhan dari murid kita, kemudian grade dari murid-murid kita, keinginan, minat, dan kodrat-kodrat dari anak didik kita. Antara satu tingkat kelas juga memiliki perbedaan-perbedaan kemampuan, minat, dan kebutuhan, sehingga modul ajar yang kita buat pun tidak mungkin sama antara kelas 1 dengan kelas lain walaupun satu tingkat. Iya kan ibu-ibu? Kemudian kita sekarang bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Jangan lagi kita jadi sebagai penghukum yang identik dibenci oleh anak didik kita, didoakan yang tidak bagus. Jadi kita melatih baik diri kita sendiri untuk menjadi seorang manajer, di mana memberikan peluang kepada anak didik kita untuk mencari solusi atas kesalahan yang telah dia lakukan. Kemudian kita meyakinkan dia atas keyakinan yang sudah disepakati untuk dilaksanakannya dalam memperbaiki kesalahan. Misalnya di saat dia selalu datang terlambat, apakah solusi yang ditawarkannya? Misalnya membuat alarm untuk dia bisa bangun subuh. Kemudian kita meyakinkan dia, apakah betul-betul alarm itu bisa membangunkan kamu? Nak, saya akan meminta kakak saya juga, ibu. Berarti kita meyakinkan dia untuk memperbaiki kesalahan yang sering dia lakukan. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia juga. Kadang-kadang anak kita itu melakukan suatu kesalahan karena kebutuhan makan, mungkin kekurangan makanan kan. Jadi dia melakukan kesalahan dengan merebut makanan dari kawan. Kita juga di saat anak-anak melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Kita menanyakan, kenapa semua orang melakukan kesalahan? Kenapa kamu bisa melakukan ini? Alasan dia mungkin karena kebutuhan. Apa dasar dia sebagai untuk bertahan hidup, dia tidak punya makanan. Berarti kita sudah tahu apa permasalahan, latar belakang permasalahannya. Kemudian kebutuhan sebagai kasih sayang, mungkin dia kurangnya perhatian, kasih sayang, sehingga dengan dia melakukannya dia jadi diperhatikan oleh kita, gurunya, oleh temannya. Begitu juga berarti kita punya solusi yang sama-sama kita cari bersama anak didik kita. Maksudnya kita mengetahui latar belakang kesalahan itu yang paling utama. Apa sih latar belakang yang menjadi dasar kesalahan yang dilakukannya? Baiklah, alhamdulillah diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman positif di lingkungan sekolah ini. Alhamdulillah guru-guru di UPDD Negeri 4 Pesangan emang luar biasa. Sudah ada yang menerapkan pembiasaan nilai-nilai kebajikan
sebagai budaya positif di UPTD Negeri 4 Pesangan, walaupun ada istilahnya nama lain, bukan budaya positif, pembiasaan biasanya seperti 5S gitu. Emang yang setiap pagi dilakukan oleh guru-guru UPTD SMP Negeri 4 Pesangan dengan salam senyum yang sudah diterapkan oleh UPTD Negeri 4 Pesangan merupakan satu nilai kebajikan dengan menebarkan salam kepada setiap warga sekolah SMP Negeri 4 Pesangan dan senyum dengan sedekah pagi dengan senyum kepada seluruh warga sekolah Negeri 4 Pesangan. Kemudian tindakan restitusi sudah juga diterapkan oleh guru kita tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Naila, cuma namanya aja tidak tahu, maksudnya tidak sama. Beliau melakukan tindakan tersebut, penerapannya sebagai manajer, cuma dia tidak mengetahui posisi kontrol yang telah dia lakukan itu apa. Setelah kami melakukan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini, jadi ibu-ibu sudah mengetahui bahwa posisi yang saya lakukan ini posisi manajer gitu. Alhamdulillah, berarti apa yang saya sampaikan ini juga menjadi suatu hal-hal yang bermanfaat untuk ibu. Terima kasih kepada Ibu Nina karena telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 4 Pesangan beserta Dewan Guru, staf tata usaha dan teman-teman seperjuangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya dalam menyampaikan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya, alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita akan expressing dulu ya. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya saya bilang UPTD SMP Negeri 4 Pesangan, Bapak Ibu bilangnya alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, siap-siap Ibu ya. UPTD SMP Negeri 4 Pesangan, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan materi kita, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di benak Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang budaya positif, apa sih budaya positif itu? Siapa yang mau memberi tanggapan? Budaya positif, coba Ibu Siska. Budaya positif adalah kita sebagai siswa ingin melakukan perubahan arah yang lebih maju atau arah yang lebih baik, seperti jangan berbuat sesuka hati kepada teman kita, datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menghargai teman sesama. Cuma itu yang bisa saya. Terima kasih kepada Ibu Siska. Ya, benar sekali ya, budaya positif merupakan perwujudan yang dari nilai-nilai dan atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif ini contohnya seperti tepat waktu, datang ke sekolahnya ya kan, gotong royong, tidak membuang sampah sembarangan, ya, tidak membuli teman. Kemudian dalam inti budaya positif terdiri beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif.
kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya posisi kontrol guru dan keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Baik, kita pertama akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial. Apa itu berdiferensial? Ada yang tahu? Berdiferensial? Coba Ibu. Berbeda. Pembelajaran yang sesuai minat, bakat, dan kebutuhan dari si siswa. Ya, benar sekali. Bisa diulangi sekali? Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Terima kasih pada Ibu. Ada lagi? Berarti pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Dan di dalam profil Pancasila itu ada bagian-bagiannya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua berbineka global, ya kan? Yang selanjutnya bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya, seperti sudah dijelaskan tadi oleh teman kita untuk belajar Pancasila ya, profil belajar Pancasila. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, disiplin positif ini banyak ya Ibu-ibu ya, seperti tadi yang telah dikatakan, di sekolah kita sudah mengadakan disiplin positif. Seperti anak-anak datang ke sekolah pertama salaman, ya, senyum, sapa, santun, ya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari dirinya sendiri, sehingga mereka berperilaku yang memiliki disiplin diri, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti kebutuhan dasar manusia itu ada macam-macamnya ya. Yang pertama kebutuhan makanan, bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, ya kan? Keamanan dan kesehatan. Contohnya misalnya anak-anak membawa bekal dari rumah, dia lupa membawa bekal, sehingga dia kebutuhan dasar anak-anak itu apa? Makan. Karena kalau jika tidak makan, bisa saja pada hari Senin anak tersebut akan pingsan. Nah, itu kebutuhan makan anak itu, bukan dasar manusia. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Seperti misalnya dalam kita mengajar ada pembagian kelompok. Dalam satu kelompok itu misalnya si A dia berteman selalu dengan si C. Dalam kelompok itu dia tidak satu kelompok dengan si C, sehingga dia terasingi dalam kelompok itu, sehingga dia kurang rasa diterima dalam kelompok tersebut. Jadi kita kalau dalam pembagian kelompok kita ingin menanyakan, kita perhatikan anak tersebut biasanya aktif sama anak yang mana. Jadi dalam pembagian kelompok jadi kita bisa merefleksikan ya apa yang diinginkan anak tersebut. Nah, yang kedua penguasaan. Harga diri ingin untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di sini ada contoh misalnya anak tersebut dia aktif dan dia ingin dirinya itu dianggap apa yang telah dia paparkan dalam kelompok tersebut ya. Nah, yang kemudian kebebasan.
Kebebasan itu yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan ini seperti contoh lagi ke makanan. Anak tersebut merebut makanan si Ali, si Rizky ini merebut makanan si Ali. Kenapa? Karena makanannya ibunya selalu masak yang itu-itu aja. Jadi dia ingin kebebasan untuk mencoba hal baru. Makanan si Rizky ini tadi. Jadi dia mengambil punya temannya. Tuh, yang ketiga, yang selanjutnya adalah kesenangan, bermain humor, antusias dan tertawa. Nah, di sini contohnya dia ingin seperti makanan tadi ya. Si Rizky mengambil makanan si Ali. Jadi si Alinya marah, dia melaporkan ke gurunya. Sehingga si Rizky ini senang dia melihat karena dia sudah melapor cuma untuk tertawakan temannya aja. Nah, itu merupakan kesenangan bagi si Ali. Nah, selanjutnya Ibu, motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, misalnya si Ali tadi datang ke sekolah telat. Tiba-tiba ibu menghukum Ali, kenapa kamu telat? Karena kamu telat, kamu keliling lapangan 7 kali. Nah, itu merupakan hukuman. Kenapa? Karena dia tiba-tiba tidak direncanakan. Dan bagi si murid ini pun tidak tahu apa-apa. Kemudian bersifat satu arah. Maksudnya sifat satu arah di sini yaitu ibu langsung yang memojokkan si Ali harus keliling lapangan 7 kali. Nah, yang terakhir berupa hukuman fisik. Kenapa ini merupakan keliling 7 kali merupakan hukuman fisik. Push up, keliling lapangan, membersihkan toilet, itu merupakan hukuman fisik. Nah, kalau hukuman fisik yaitu hukuman yang misalnya kata-kata kita menyakitin anak tersebut. Contohnya misalnya Ali, kamu selalu seperti itu. Ibu kan sudah bilang kamu memang anak tidak berbakti pada guru. Nah, itu menyakitin. Padahal itu ada satu anak biasa saja, tapi pada anak tersebut itu menyakiti hati anak tersebut. Nah, kedua konsekuensi. Nah, di sini terencana disepakati. Contohnya misalnya anak tersebut melakukan yang sudah melakukan pelanggaran, tapi di sekolah sudah ada konsekuensinya. Menerapkan konsekuensi, misalnya kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan berdiri di depan kelas. Itu ada konsekuensinya. Anak tersebut tidak mengerjakan PR, makanya anak tersebut berdiri di depan kelas. Yang terakhir, murid tetap dibuat tidak nyaman karena anak tersebut berdiri di depan kelas. Jadi anak tersebut tidak nyaman, malu sama teman-temannya ya. Yang terakhir, sikap guru selalu monitor, yaitu guru selalu memonitoring anak tersebut. Selanjutnya, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini restitusi ini yang terakhir, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini hukumannya, misalnya kita tidak langsung memojokkan anak tersebut. Kita mencari tahu dulu apa sih kesalahannya, mengapa sih dia melakukan seperti itu. Ya, selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, di sini ada penghukum ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Nih, kita lihat videonya.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari video tadi kira-kira yang mana yang posisi kontrol mana yang akan kita terapkan di sekolah kita? Manajer ya, memang manajer. Manajer jadi tidak membuat anak itu merasa bersalah, tidak kita memojokkan, tidak memberi hukuman. Kita akan bertanya kepada anak tersebut, kenapa dia terlambat sekolah, alasannya apa, dan jika misalnya terlambat apa yang akan dia lakukan. Baik, untuk refleksi kita hari ini, Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa itu Bu Ibu? Membuat merasa bersalah. Ya benar sekali ya, membuat merasa bersalah. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Menghukum. Ya, menghukum. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, manajer kita sekali ya. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Aman. Luar biasa ya ini Ibu ya. Baik, untuk keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal, dibuat dalam buat positif dan bersifat abstrak ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ada yang ingin memaparkan apa itu keyakinan kelas? Ibu? Misalnya di dalam kelas sudah ada roster piket misalnya, berarti harus disepakati bersama, harus dijalankan. Kemudian kalau misalnya ada PR yang harus dibuat dengan cepat waktu kumpulnya, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Ada yang lain? Coba Ibu. Untuk kesepakatan kelas yang saya pahami itu adalah kesepakatan antara guru dengan siswa, disepakati suatu peraturan dan kemudian untuk dijalankan peraturan tersebut. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa jawabannya.
keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan yaitu kesempatan yang disepakati oleh antara siswa dengan guru. Nah, kemudian selanjutnya segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi yaitu membuat murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ya kan, restitusi untuk menembuskan kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, segitiga restitusi ada 3 ya. 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Hanya itu. Kemudian ya, bagaimana ibu-ibu di sekolah kita ada yang telah menerapkan segitiga restitusi? Coba ibu. Ya, terkait pemaparan yang barusan terkait restitusi segitiga untuk penerapan sepenuhnya, mungkin saya belum menerapkan sepenuhnya karena saya juga selaku mahasiswa yang sedang melakukan praktik di sini, jadi belum berpengalaman sepenuhnya. Jadi pada saat itu saya pernah mendapati siswa yang sering keluar kelas. Jadi pada saat itu saya menanyakan apa alasannya ia melakukan hal tersebut. Jadi mungkin untuk restitusi lengkapnya belum saya lakukan, tapi saya pernah menanyakan apa alasan dia sering keluar kelas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu, luar biasa jawabannya. Apakah Ibu itu sudah tahu bahwa itu segitiga restitusi? Sebelumnya belum. Sebelumnya belum ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang Ibu sudah menjalankan bahwa itu adalah segitiga restitusi. Nah, baik untuk refleksi, ada yang ingin memaparkan refleksi, Ibu Agustina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustina, guru dari UPTD SMP Negeri 4 Pasaman. Saya ingin merefleksikan budaya positif yang telah Ibu paparkan tadi. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Di dalam budaya positif tersebut ada konsep-konsepnya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Hanya itu saja refleksi yang dapat saya sampaikan dari paparan Ibu tadi. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Agustina. Ada satu lagi yang ingin memaparkan refleksinya, Ibu Hasmimar. Ya, saya ingin merefleksikan budaya positif yang telah dipaparkan tadi. Budaya positifnya adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkat potensi dirinya seperti sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa tersebut.
Mungkin hanya itu saja refleksi yang dapat saya sampaikan dari paparan Ibu tadi. Terima kasih kepada Ibu Hasmimah. Baik, jadi bisa kita ambil dari kesimpulan hari ini yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir kritis, bertindak dan menciptakan sebagai proses pemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama konsep-konsep inti budaya positif yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya terhadap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga berkebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid untuk memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki diri setelah berbuat salah. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kemudian posisi kontrol guru yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer seperti yang kita lihat di video tadi ya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki diri setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Baik Bapak Ibu, hanya di sini pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Bapak, setelah mendengarkan kedua pemaparan yang telah saya sampaikan serta Ibu Nurul Fitri, alhamdulillah Ibu Bapak dari hasil refleksi yang saya dengar bahwa Ibu Bapak sudah paham dengan budaya positif yang sebenarnya memang budaya positif tersebut sudah Bapak laksanakan di UPDD Negeri 4 Pesangan ini. Di hari ini Ibu sudah memahami, artinya Ibu sudah mendapatkan ilmu yang di saat kemarin-kemarin Ibu melaksanakannya dengan kurang memahami apakah namanya. Ibu sudah melaksanakannya tetapi Ibu belum mengetahui apakah itu kontrol, apakah itu Ibu belum tahu. Saya tadi kan udah kita tanyakan, tahu nggak Ibu itu posisi kontrol apa yang sudah Ibu terapkan? Ibu belum tahu tapi Ibu sudah melaksanakannya. Alhamdulillah setelah diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kami sampaikan bisa membawa manfaat juga buat ibu-ibu serta kami juga bisa menambah pengalaman, ilmu. Kemudian saya dan Bu Nurul berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk ikut serta dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, sehingga membantu kami dalam proses pelaksanaan aksi nyata modul 14. Demikianlah pemaparan dan sesi aksi nyata modul 14 yang kami bawakan secara kolaborasi bersama Ibu Nurul Fitri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah terlambat. Kamu sering sekali terlambat ke sekolah, tapi di sini ibu tidak memfokuskan menanyakan kesalahan kamu. Ibu hanya ingin tahu alasan kenapa kamu terlambat. Ya Bu, seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya murid di sini yang sering datang terlambat. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ya Bu, kamu pasti punya alasan kenapa akhir-akhir ini sering terlambat. Kalau ibu boleh tahu, apa alasannya? Selama libur kemarin saya kebiasaan menonton TV dan kadang main handphone sampai larut malam. Hingga saya kesiangan dan terlambat ke sekolah, Bu. Menurut kamu datang terlambat ke sekolah itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Apa kamu ingat dalam keyakinan kelas yang telah kita buat? Ingat, Bu. Apa? Coba sebutkan. Datang tepat waktu, Bu. Kira-kira apa solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya harus mengurangi nonton TV dan main HP sampai larut malam, Bu. Kamu yakin bisa melakukannya? Insya Allah bisa, Bu. Ibu senang jika kamu nanti tidak terlambat lagi. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha tidak akan terlambat lagi. Saya hargai supaya ke depan tidak terlambat lagi. Sekarang silakan kembali masuk ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.